Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Guyub Suroso, penilik PAUD di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selaku penilik, saya memiliki tugas utama, yaitu melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pada PAUD yang telah menjadi binaan saya di lingkungan Kecamatan Bulu Merak, Kota Cilegon. Dalam kegiatan pemantauan, saya masih melihat masih ada lembaga PAUD binaan saya yang mengalami permasalahan-permasalahan dalam proses pembelajaran. Misalnya, seperti kurangnya kreativitas dan inovasi guru, serta alat permainan edukatif yang kurang mendukung pembelajaran, sehingga proses pembelajaran kurang mendorong kemampuan anak dalam berkreativitas, kurang memotivasi pembelajaran pada anak. Anak didik menjadi tidak tertarik dan merasa jenuh karena pada proses belajar dilakukan secara monoton. Dari teman itu, saya melakukan coaching klinik, berdiskusi dengan teman sejawat. Juga saya lakukan dengan kepala sekolah di PAUD, serta saya lanjutkan dengan para pendidik. Dari kegiatan coaching klinik, saya menjadi tahu dan memahami permasalahan yang terjadi. Selanjutnya saya melakukan coaching klinik dengan salah seorang praktisi PAUD, berdiskusi dengan beliau, yaitu dengan Bunda Farida Aryani MPD. Selain sebagai kepala PAUD di PAUD Al-Kausar Kota Cilegon, beliau juga adalah sebagai pelatih ahli pada program sekolah penggerak Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Beliau juga sebagai asesor BAN PAUD dan juga sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Kota Serang. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa untuk memberi pemahaman dan motivasi kepada pengelola maupun guru PAUD, perlu dilakukan pembimbingan berupa pembelajaran, pelatihan kepada guru PAUD untuk melakukan pembelajaran pada anak didik dengan metode STEAM menggunakan bahan Launchpad. STEAM adalah Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics. Scientific artinya anak mampu melakukan eksplorasi dari mulai mengamati, melakukan kegiatan permainan dengan semangat. Anak bisa mengkomunikasikan, anak bisa menceritakan dan melaporkan kepada orang lain. Teknologinya, anak dapat mengeksplorasi menggunakan alat-alat untuk mempermudah membentuk sesuai dengan apa yang diinginkannya. Sedangkan engineeringnya, anak dapat menggerakkan, melakukan, dan cara menggunakan berbagai alat yang akan digunakan. Untuk art atau nilai seninya adalah anak dapat membuat karya seni. Sedangkan matematiknya, anak dengan tidak sengaja akan menyebut berapa benda yang ditumpuk, berapa barang bekas yang disusun, dan berapa manik-manik yang dirangkai sehingga menjadi kalung yang memiliki nilai seni. Sangat menarik, bukan? Sedangkan Launchpad adalah, saya masih ingat masa kecil dulu. Saat masih kecil, semua mainan itu saya dapat dari lingkungan sekitar saya. Mau main bola, itu saya membuat bola dulu. Membentuk bola yang terbuat dari kelaras, kemudian dibungkus menggunakan plastik dan diikat menggunakan anyaman tali rapia sehingga terbentuklah bola.
setelah jadi dimainkan bersama teman-teman. Sangat senang ketika itu. Saya ingat betul bermain bola walaupun terbuat dari kelaras daun pisang. Saat itu juga saya ingat membuat tembak-tembakan yang terbuat dari pelepah pisang. Pelepah pisang, paham? Daunnya diambil, kemudian menggunakan pisau dibentuk gagang tembak-tembakan itu dan dikunci menggunakan lidi juga. Maka terjadilah sebuah senjata ketika itu dan bisa digunakan untuk bermain perang-perangan bersama teman-teman. Nah, apakah anak-anak zaman sekarang menikmati mainan-mainan yang seperti yang saya sebutkan tadi? Jawabannya pasti tidak. Untuk itu, ayo kita arahkan anak-anak PAUD, anak didik kita semuanya untuk melakukan pembelajaran menggunakan metode STEAM dengan media lorspad atau barang-barang bekas. Ada 7 komponen lorspad. Yang pertama, bahan alam. Yang kedua, plastik. Yang ketiga, logam. Yang keempat, kayu dan bambu. Yang kelima, benang dan kain. Keenam, kaca dan keramik. Yang ketujuh, bekas-bekas kemasan. Kalau bahan alam yang pertama itu contohnya adalah, kita lihat ya, bahan-bahan yang berasal dari alam, misalnya seperti daun-daunan dan semua jenis daun-daun kering serta biji-bijian dan banyak lagi yang berasal dari alam. Kemudian plastik, semua benda barang bekas yang berasal dari plastik. Ada bekas kancing baju, ya kita lihat, ada botol dan ada lagi yang lainnya. Yang ketiga, lorspad yang berasal dari logam. Apa saja itu? Ada kaleng-kaleng bekas, ada uang logam, bekas tutup botol ada ya, yang terbuat dari kaleng, bukan tutup botol aqua. Kalau aqua itu terbuat dari plastik gitu ya. Yang keempat, kayu dan bambu. Coba kita lihat, semua mudah didapat bukan? Dan yang kelima, benang dan kain. Ada aneka benang, tali, tambang, yang intinya adalah berasal atau berbentuk benang dan kain. Yang keenam, kaca dan keramik. Ada kelereng, ada botol-botol, dan lain-lainnya. Lorspad yang ketujuh adalah bekas-bekas kemasan. Tuh, lihat, ada kardus-kardus, ada gulungan-gulungan benang mungkin itu ya, gulungan-gulungan, ya, dan lain-lain lah. Ternyata semuanya mudah didapatkan. Ayo kita saksikan video berikut ini. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan yang terdapat di dalam narasi saya, jawabannya adalah sangat bisa. Ternyata guru dan murid sangat senang dengan pembelajaran tersebut. Artinya, guru dan murid termotivasi, semangat, sehingga pembelajaran tidak membosankan dan lebih berkualitas. Guru dan murid sangat senang dengan pembelajaran menggunakan metode STEAM dengan media lorspad. Terima kasih. Sampai di sini pembelajaran inspirasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sejawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.